barang-barang haram tersebut, apa jenis apa aja yang beredar di wilayah kita? Dari sekian banyaknya narkoba yang ada di Izinkan, bagaimana kondisi darurat narkoba yang terjadi di Kabupaten Penajam Pasir Utara? Kemarin juga sempat ramai beberapa hal yang terjadi di kabupaten kita. terkait apakah situasi di PPU darurat, saya rasa semua daerah pasti wilayahnya banyak terpapar sama narkoba, ya kan? Cuma kalau saya bilang justru untuk di daerah PPU tidak terlalu banyak peredaran-peredaran terkait dengan barang-barang narkoba itu di daerah PPU. Tapi memang ada di beberapa wilayah dan di semua kecamatan itu memang ada. Kita sudah kantongin itu di beberapa tempat-tempat dari masing-masing kecamatan terkait dengan peredaran tersebut. Izin dan terkait tentang beberapa wilayah yang kita sampaikan tadi, pola apa yang terjadi di Kabupaten PPU terkait tentang peredaran narkoba ini? Apakah karena daerah ini masuk kategori lintasan atau memang jadi titik sasaran untuk peredaran barang narkoba? Jadi kalau untuk di wilayah PPU sendiri ya di sini memang jelas tidak ada tempat yang memang untuk memproduksi barang tersebut. Ya. Dan di sini sebenarnya hanya tempat perlintasan. Barang-barang yang beredar dari yang ada di wilayah hukum Polres PPU itu biasanya itu barang-barang narkoba yang datang dari Balikpapan, Samarinda ataupun yang datang dari Kalimantan Selatan. Ada barang dari Kalimantan Selatan dan yang Ada beberapa kali kita juga melakukan pengungkapan itu barang-barang dari arah Grogot, tapi bukan dari Grogotnya tapi dari arah Kalselnya. dari arah Kalsel. Dan untuk barang-barang tadi, barang-barang haram tersebut, apa jenis apa aja yang beredar di wilayah kita? Dari sekian banyaknya narkoba yang ada di banyak-banyak jenis narkoba yang pernah diungkap di sini di tahun ini hanya narkoba jenis sabu-sabu dan Inex. Itu saja. Sejauh ini peredaran itu masih dua jenis ini dan ya? Sementara masih dua itu terus yang kita kalau kita melakukan pengungkapan dua itu terus. Langkah yang dilakukan oleh teman-teman Satuan Reserse Narkoba Polres Penajam Pasir Utara sejauh ini seperti apa, Dan? Jadi kami langkah-langkah kami lakukan pasti yang pertama kami melakukan edukatif, itu sasarannya pasti terutama kepada pelajar-pelajar karena mereka generasi-generasi bangsa supaya mereka tidak terpapar dengan narkoba. Apalagi mereka masa-masa beranjak remaja, ya kan? Itu sangat rawan sekali terpapar sama penyalahgunaan narkoba. Selain dari upaya pencegahan, kami juga melakukan beberapa upaya represif, yaitu penindakan kepada pihak-pihak yang diduga sebagai kurir maupun pengedar dari barang haram tersebut. Dan dari semua yang dilakukan tindakan, yang paling rentan di tengah atau di masyarakat kita terkena narkoba itu yang mana, Dan? Kalau berdasarkan data yang kami himpun, yang biasanya terkait dengan pengedar-pengedar itu atau kurir itu dia mayoritas itu antara usia 21 sampai 30 tahun. Usia itu paling banyak. Usia produktif berarti. Usia produktif. Kalau ditanya apakah di bawah itu tidak ada yang masih remaja, ada juga.
Ada juga yang di bawah usia 20 tahun ke bawah, ada juga, cuma tidak banyak. Dan setelah itu usia 31 ke atas juga ada beberapa. Ada 31 ke atas juga. Cuma yang paling banyak mendominasi antara usia 21 sampai 30 tahun. Izin dan untuk pekerjaan, apakah itu berefek dengan aktivitasnya dia? Pekerjaan didominasi apa tukang sawit gitu dan atau Siapanya ini? PNS? Apa yang pengedar-pengedarnya? Pengedar ataupun pelakunya lah, intinya semua Penggunanya. yang terlibat. Kalau untuk berdasarkan data ya, Ya siap. berdasarkan data kalau pelaku pengedar ini dia terbagi dari beberapa golongan. Ada dari petani, buruh, ada juga yang tidak bekerja memang, ada juga yang sedikit, ada yang pelajar, Oh, bahkan ada yang pelajar. ada yang ya. pelajar, tapi sedikit. Artinya kalau bicara tentang kondisi ekonomi, itu tidak, sekarang narkoba tidak melihat kondisi ekonomi lagi dan ya, bukan di kalangan atas atau tengah atau bawah. Sebenarnya kalau saya lihat namanya itu dari kalangan ekonomi, kalau penggunanya ya, namanya pengguna itu berarti bervariatif. Mau itu orang ada duit atau memang orang yang sudah memang kecanduan. Ya kan, itu udah dari beberapa kalangan. Cuma jelas kalau namanya pengedarnya itu kalangan bawah yang memang kerjanya untuk mengedarkan itu, mengedar sabu untuk mencari keuntungan. Nah, tapi kalau untuk penggunanya itu dari bermacam-macam golongan ya. Golongan. Oh, siap. Izin dan terakhir dan yang paling menarik ini kemarin sempat di press release disampaikan bagaimana keluarga yang punya sebagai pengguna ingin melaporkan keluarganya untuk masuk di rehab. Ya, tentu tujuan namanya itu penegakan hukum. Tujuan hukum sebenarnya kan ingin menertibkan, ya kan, dan juga mencegah agar yang lain itu tidak terpapar sama narkoba. Nah, andaikan pun buruh-buruh memang ada yang sudah terpapar, jadi jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan hal tersebut keluarganya ataupun yang bersangkutan ke Polres PPU. Nanti kami akan bantu rujuk ke IPWL yang tersedia di wilayah hukum Polres PPU. Di sini ada rumah sakit Ratu Anji Butuh sama puskesmas di daerah Penajam. Nah, itu dua lokasi PWL yang ada di Polres di wilayah Kabupaten PPU. Jadi yang bersangkutan tidak akan kita proses dalam arti pidananya, cuma kita akan bantu yang bersangkutan untuk direhab. Artinya langkah sebelum itu harus ke Polres dulu dan yang baru kemudian melaporkan. Lebih baik ke Polres dulu, nanti kita akan data, ya kan, nanti baru kita bantu komunikasikan ke pihak IPWL.